trader pemula, mental so jago, merah dikit, bilangnya wajar bro. MC kecil, gaya sultan, besok deposit demi pembalasan. Oke, berjumpa kembali Sobat Trader di channel Dunia Trader 86. Mungkin saya mulai dulu update 2 hari ini ya. Sulit sekali tidak bisa buat konten karena ada pekerjaan urgent yang harus saya lakukan. Oke, langsung saja. Mungkin saya mulai dari kondisi IHSG 2 hari ini ya. Yang berlalu itu kita sama-sama melihat IHSG kita rontok ya. 2 hari berturut-turut itu sampai di level 7.000-an ya, 7.500 ya. Dari yang tadinya ini yang kita waktu pas bahas terakhir di video itu di level 8.800-an, itu sampai turun 2 kali di atas 8% ya, sehingga memaksa Bursa Efek Indonesia untuk melakukan 2 kali trading halt di 2 hari ini sebelum adanya intervensi dari dana antara, menurut saya ya. Lalu bagaimana dengan reaksi pasarnya ya? Seperti yang tadi saya sampaikan, itu IHSG itu turun 2 kali ya, berturut-turut 8% lebih, yang memaksa si Bursa Efek untuk melakukan trading halt 2 kali ya. Kekhawatirannya sama kalau dari MSCI, transparansi pasar Bursa Efek Indonesia, lalu pembukuan rebalancing saham Indonesia oleh MSCI ya. Jadi seperti saya posting di 23 Januari kemarin, akan berimpact pada saham-saham yang saat ini sudah masuk MSCI dan mau go to MSCI. Itu teman-teman trader harus perhatikan ya baik-baik. Itu akan berimpact sekali, terbukti. Kita lihat, coba nanti kalau teman-teman searching sendiri, riset sendiri, itu 2 hari belakang kemarin itu saham-saham konglo itu yang udah masuk ke MSCI itu kena impactnya ya. Jatuh drop begitu kencang. Saham-saham blue chip juga yang market capnya gede juga, itu juga kencang sekali ditekan outflow asing ya. PDB ini yang mungkin karena isu transparansi ya. Berkali-kali memang beberapa kali MSCI minta transparansi kepada Bursa Efek mengenai kepemilikan saham yang di atas 5% gitu ya, kepada Bursa Efek Indonesia, tapi mungkin belum direspon dengan baik saat itu dengan Bursa Efek Indonesia kita. Ini juga mengenai juga kritikan terkait aturan free float dan juga tuntutan perbaikan dari MSCI kepada Bursa Efek kita ya, untuk dilakukan selambat-lambatnya Mei 2026 ya. Lanjut, mungkin kita lihat apa sih dampaknya, terutama kalau seandainya besar itu ya statusnya jelas, kita akan di call dari emisinya menggunakan status dari weekly market ke frontier market. Konsekuensinya arus modal asingnya akan keluar banyak ya, outflow dari indeks IHSG kita, dari dana asingnya akan tarik dana ya. Respon dari otoritas kita OJK dan Bursa Efek ya, itu kemarin kalau kita lihat dari news belakangan ini terakhir ya, dari yang saya lihat itu OJK akan buat aturan baru ya terkait free float ini, untuk langkah-langkah responsif dari OJK ya. Lalu adanya OJK akan membuka data kepemilikan saham ya, itu ke MSCI untuk melakukan transparansi kepada MSCI. Lalu adanya upaya untuk dialog kedepannya dengan MSCI itu ya akan lakukan dalam dalam waktu dekat ini. Lalu baru-baru ini saya juga kaget sih, tadi saya dengar ada pemberitahuan pengunduran diri ya salah satu direksi Bursa Efek Indonesia karena trading halt 2 kali berturut ya. Menurut saya itu selangkah yang gentleman ya. Dan kalau lihat historical ke belakang juga di sektor di China, di Nasdaq juga ada juga pengunduran niche dan diikuti pengunduran direksinya ya. Lalu mungkin yang harus dapatkan, mungkin ada implikasinya nih terkait gantian kepemimpinan Bursa Efek ini nih. Ini akan memicu
dengan adanya perubahan kepemimpinan ini, itu ada resiko komunikasi yang buruk dan transparansi terbatas ya. Nah, dan juga ada gangguan mungkin di antara internal fungsi dewan dan dinamika internal di Bursa Efek Indonesia-nya. Mungkin ya, menurut kita itu ada resiko di situ dengan adanya penggantian direksi yang baru, dengan strategi skenario yang baru gitu ya. Itu mungkin bisa jadi tantangan juga. Lalu tantangan lainnya itu tugas krusialnya ya untuk menjaga integritas pasar modal kita dan mencegah panic selling yang kita lihat 2 hari belakangan ini terjadi di bursa efek kita, sekaligus memberikan kepercayaan investor terhadap bursa efek kita ya. Dengan ya kedepannya saya kira bursa efek itu mulai lebih aktif komunikasi ya kepada media, kepada MSCI juga untuk memberikan trust kepada investor untuk trading atau investasi di bursa efek kita. Jadi kesimpulan dari dan prospek kedepannya ini bagaimana untuk situasi krisisnya ini? Ini mungkin serius sekali ya, harus diperlukan perhatian mendesak dari Bursa Efek Indonesia dan OJK. Karena apa? Karena tadi seperti saya sampaikan, ini akan memperburuk kondisi jika Bursa Efek kita tidak melakukan intervensi ataupun memenuhi skenario MSCI. Mungkin kita akan di drop ya dari posisi emerging market ke frontier market ya. Kenapa? Karena ya dengan begitu MSCI akan merekomendasikan market Indonesia itu akan turun peringkat, sehingga outflow asing akan makin masif lagi keluar dari bursa efek kita. Lalu potensi skenario masa depannya bagaimana? Skenario optimisnya pemulihan cepat dengan strategi relatif. Nah ini skenario moderatnya pertumbuhan lambat dan fluktuasi pasar. Skenario pesimisnya penurunan berkelanjutan tanpa tindakan efektif. Ya ini 3 skenario yang perlu kita perhatikan ya. Tapi kalau saya lihat langkah-langkah yang 2 hari belakangan ini ya, di mana IHSG kita itu dilakukan trading halt, lalu pengunduran direktur bursa efek kita, lalu adanya OJK dan bursa efek akan bertemu MSCI untuk mendiskusikan terkait hal ini. Lalu adanya news bahwa OJK akan melakukan buka-bukaan terkait data kepemilikan saham investor kita di yang 5% ke atas itu menurut saya. Dan terakhir saya lihat ada news bahwa OJK akan menerbitkan aturan terkait aturan free float 15%-nya. Ini menurut saya juga cukup cepat ya, langkah-langkah cepat, dan mungkin ini kalau begitu terus akan masuk ke skenario optimis sih kalau menurut saya, termasuk intervensi dan antara dan BPJS yang sangat kelihatan banget di sesi kedua trading night kemarin sama yang hari ini. Jika terus dilakukan ya saya optimis sih untuk kedepannya, untuk MSCI tidak akan menurunkan emerging market kita ke frontier market ya. Lalu untuk rekomendasi untuk pemangku kepentingan stakeholder kita yaitu ya mungkin ada koordinasi antar departemen terkait seperti OJK dan Bursa Efek Indonesia kita ya, investasi pada inovasi dan baru untuk di kita. Trader saya melihat ke depan ini mungkin saham-saham terkait dengan teknologi ya, inovasi seperti inovasi energi terbarukan itu mungkin bisa kita lirik ya. Lalu memperkuat kapasitas dan resiliensi ini mungkin kepada para trader-trader kita di Indonesia, mungkin harus lebih bijak lagi, harus lebih detail lagi melihat secara teknikal, terus secara fundamental, terus terlebih sentimen yang sangat sensitif gitu ya. Terus pergeseran arah dana market dari sektor mana ke sektor mana mungkin harus lebih jeli lagi. Terus transparansi dalam komunikasi dan pengambilan keputusan ini mungkin untuk kepada bursa efek kita, saya melihatnya perlu harus transparansi sih ya. Ini belakangan ini sulit sekali transparansi dilakukan untuk bursa efek kita ya. Seperti kalau kita ketahui bursa efek sempat menutup kode broker gitu ya beberapa dekade yang aktif lalu. Itu menurut saya juga suatu langkah yang ya tidak transparan ya kepada publik gitu. Lalu untuk kedepannya bagaimana outflow dari IHSG kita? Kalau kita lihat dari chart ini,
Secara teknikal ini sudah mulai ada ya, ini tadi saya bilang ada intervensi dari Dirgantara mungkin ya. Kemarin itu ditutup secara momentum volumenya itu lebih MA20. Namun dari sisi MACD-nya ini masih bearish ya. Tekanan jualnya masih masif sekali. Masih masif sekali sampai dengan per hari ini juga sesi pertama ini masih masif sekali. Mungkin dari saya kalau kita lihat ya, kita perhatikan sih kalau sepanjang untuk IHSG ini bisa bertahan ya di atas MA200 ini ya, ini ya sepanjang bisa bertahan di atas ini mungkin bisa berpotensi bisa melanjutkan tren reboundnya ke atas ya, bisa ke atas gitu. Dan untuk pilihan saham-saham yang menurut saya kita perhatikan adalah saham-saham yang memang fundamentalnya bagus, secara IPS naik terus, dividennya tinggi ya, itu yang harus kita perhatikan beberapa waktu ke depan dari saham-saham gorengan gitu ya. Mengingat ini kayaknya sudah ada transisi ya, sudah ada transisi dari yang tadinya itu euforia saham-saham kayak Kongulo gitu ya. Sekarang udah kayaknya switch ke saham-saham berfundamental bagus gitu ya, kayak semacam contoh ya, boleh kita perhatikan menurut saya itu ada BBRI. Lihat BBRI ini juga salah satu saham yang perlu kita perhatikan, menurut saya ya jagoan saya ya. Ini akan rebound sih menurut saya, kalau lihat volumenya dan juga momentum ini akan rebound ke atas ya. Terus salah satu saham lagi yang menurut saya sampaikan tadi ya, saham-saham berfundamental bagus, dividen tinggi, IPS bagus, itu dari BBRI. Selain itu adalah ADRO. ADRO juga jagoan saya ya. Ini nanti untuk, tapi ini ingat disclaimer sekali lagi, bukan ajakan jual atau beli suatu saham ya kawan-kawan. Ini pure dari analisa saya pribadi secara teknikal. Keputusan investasi tetap di tangan Anda, di your own research ya. Ini juga untuk ADRO menurut saya ini akan selama dia bisa bertahan ke atas ini akan melanjutkan tren bullish-nya ya ke atas ini ADRO ya. Jadi sudah ya itu. Jadi mungkin BBRI ADRO itu mungkin salah satu saham jagoan menurut saya yang harus menjadi cover IHSG nanti ke depannya. Mungkin itu dari saya. Jika ada menurut pendapat kamu yang lain ataupun masukan dari kamu ataupun tambahan dari kamu, mungkin bisa drop komen di bawah ya. Jika materi ini kamu suka, kamu untuk mendapatkan update saham-saham berikutnya dari kita, silakan subscribe, like dan aktifkan loncengnya teman-teman untuk bisa dapat update terbaru dari kita. Oke, salam cuan, see you. Yeah, modal 1 juta, mimpi bilioner, baru buka chat langsung percaya diri ye. Katanya ini setup golden ratio, nyatanya boy dipucuk auto trauma bro. Esel bilang tolong, aku bilang nanti, sekali floating keringat dingin pasti. Ikut grup VIP, sinyalnya delay. Aku entry duluan, market bilang hey. Trader pemula, mental so jago, merah dikit, bilangnya wajar bro. MC kecil, gaya sultan, besok deposit demi pembalap.